Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today, everyone? I hope that all of you here is always be fine. Amin. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue our material about plan and intention. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang menyatakan rencana dan niat melakukan suatu dalam bahasa Inggris. Okay, this is the learning objectives today. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. After learning the teacher's explanation about the material, the students are able to. Jadi nanti setelah mempelajari atau mendengarkan penjelasan guru tentang materinya, nanti kalian diharapkan bisa untuk yang pertama, you can use the expression of asking and giving information of plan and intention. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dalam meminta informasi tentang rencana seorang dan memberi tahu rencana kalian pada orang lain dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. And the second one, you can differentiate the use of will and be going to in expressing plan and intention. Yang kedua, nanti kalian bisa membedakan penggunaan will dan be going to dalam ungkapan plan and intention, niat melakukan suatu. Dan yang ketiga, setelah bisa membedakan penggunaannya, kalian bisa practice to make sentences using will and be going to. Jadi nanti kalian bisa latihan membuat kalimat sendiri menggunakan will dan be going to. Okay, let's start with the expression of asking and giving intention. Ini beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan tentang niat seseorang atau rencana seseorang. Silakan nanti kalian catat di buku masing-masing ekspresi-ekspresi berikut. Yang pertama, kalian bisa menggunakan what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Itu kan menanyakan rencana seorang. And bisa juga menggunakan what's your plan for tomorrow? What's your plan for tomorrow? Apa plan, rencana? Apa rencanamu besok? Atau bisa menggunakan are you doing anything tomorrow? Apakah kamu melakukan sesuatu besok? Have you got anything planned for tomorrow? Apakah kamu punya suatu rencana untuk besok? Atau bisa juga what's happening tomorrow? Ada apa besok? Mau ngapain besok? Gitu. Itu nanti kalian bisa praktekkan bisa kalian gunakan dalam dialog menanyakan rencana seseorang. Kemudian untuk giving intention-nya, kalian bisa menjawab dengan our plan is to bla bla bla. Rencana kita adalah untuk bla bla bla. Dan yang kedua bisa menggunakan we are thinking of. Kita sedang memikirkan untuk. Atau yang ketiga, what we have in mind is. Mind kan pikiran. What apa yang kita pikirkan adalah kita mau bla 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 bla. Gitu. Kemudian yang keempat, kita bisa pakai what we plan to do is. Apa yang kita rencanakan untuk lakukan adalah kita mau ini. Lah itu disebutkan. Atau bisa juga pakai I'll tell you what we'll do. Saya akan memberitahumu apa yang akan kita lakukan. Atau bisa pakai I'm going to. Saya akan. Jadi I'm going to bukan saya pergi ya, tapi I'm going to artinya saya akan. Oke, itu beberapa ungkapan yang bisa digunakan. Kemudian kita lanjut ke social function dulu. Tujuan-tujuan dari penggunaan expression of intention.
yaitu tujuannya adalah to state plan or something intended to do in the future. Jadi to state untuk memberitahu, mengatakan plan, rencana, or something intended atau suatu intention, intended, suatu niat to do in the future, niat melakukan suatu in the future, di masa yang akan datang. Jadi itu social functionnya. Jadi untuk mengatakan rencana atau suatu niat melakukan suatu di waktu yang akan datang, itu tujuannya. Kemudian untuk menyatakan plan atau intention, kita bisa menggunakan beberapa kata berikut. Yang pertama kalian bisa menggunakan kata would like. Would like is used to say politely about what you want. Jadi would like ini bisa digunakan untuk mengatakan politely, secara polite, secara sopan tentang apa yang kamu inginkan. Especially when making offers and requests. Terutama ketika membuat offers, permintaan atau request. Contohnya, kita bisa pakai would like. Would like itu artinya saya mau, saya ingin. Misalnya ada pertanyaan, kamu mau ngapain besok? Nah, bisa kalian jawab dengan, I'd like to have vacation next weekend. Saya mau vacation liburan next weekend, minggu depan. I'd like to have vacation next weekend. I'd like to have dinner tonight. Saya mau makan malam hari ini, ya. Jadi would like artinya mau atau ingin. Kemudian selain would like, kalian juga bisa pakai will. Will ini digunakan untuk say our willingness in the future. Jadi untuk mengatakan willingness, keinginan kita di masa yang akan datang. Will itu artinya akan. Kemudian atau selain will kita bisa pakai to be going to atau be going to. Ini digunakan to say when you have intention to do something before speak. Jadi be going to ini digunakan untuk mengatakan ketika kamu punya niat melakukan sesuatu sebelum kamu berbicara. Jadi sudah ada rencana sebelumnya ketika kamu ngomong. Jadi you have already made a decision before speaking. Kamu sudah membuat keputusan dulu sebelum berbicara. Jadi kita pakai be going to. Oke, kita fokuskan penggunaan will dan be going to ya. Bedanya apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau will itu digunakan untuk willingness, keinginan secara spontan. Misalnya ada dua dialog di sini contohnya. Yang dialog yang A, the phone's ringing. Teleponnya berbunyi. Oke, I'll get it. Saya akan mengangkatnya. I'll get it. Saya akan mendapatkannya. Saya akan mengangkatnya. Itu kan suatu yang kita mengatakan akan, menggunakan akan, tapi untuk suatu spontanitas, ya. Speaker B is volunteering to answer the phone to show his willingness. Jadi volunteering itu apa ya? Sukarela menjawab telepon dengan menggunakan will. Di situ menggunakan will untuk menunjukkan keinginannya. Jadi will digunakan di sini karena spontan, ada telepon, oke, I will get it. Oke, saya akan mengangkatnya. Gitu. Jadi tidak direncanakan dulu, tidak direncanakan kalau dia mau angkat telepon kan. Kemudian yang B, I don't understand this problem. Ask your teacher about it, she will help you. Saya tidak mengerti masalah ini. Kemudian temanmu bilang, ask your teacher about it. Tanyakan pada gurumu aja, she will help you. Dia akan membantumu. Jadi speaker B ini menggunakan will di sini karena dia merasa yakin about the teacher's willingness to help,
tentang kemauan guru untuk membantunya. Gitu. Jadi bisa pakai will di situ. Jadi will di sini digunakan untuk mengatakan suatu niat tapi secara spontan, belum direncanakan gitu. Kalau be going to, ini to express a prior plan. Jadi sudah ada rencana sebelumnya. Jadi sebelum kamu ngomong tuh kamu sudah punya rencana mau ini gitu. Kemudian kamu ditanya temennya, baru kamu ngomong, oh saya mau ini besok gitu. Contohnya, why did you buy this pen? Kenapa kamu membeli cat ini? I'm going to paint my bedroom tomorrow. Saya mau ngecat kamar saya besok. Jadi ketika dia ngomong itu dia sudah punya rencana mau ngecat kamar besok gitu. Jadi dia pakai be going to karena dia sudah punya rencana. Kemudian contoh yang kedua, I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Jadi saya ngomong ke Bob yesterday, kemarin. Saya sudah bicara ke Bob kemarin. Dia is tired. Bacanya tired ya, bukan tired. He is tired. Dia lelah taking the bus to work, naik bis ke kantor. He is going to buy a car. Dia mau membeli mobil. Dia akan membeli mobil. Jadi dia sudah punya rencana di sini. Bobnya itu sudah punya rencana mau beli mobil. Jadi dia pakai be going to instead of will. Daripada will dia pakai be going to untuk menyatakan akan. Jadi will sama be going to itu artinya sama-sama akan, artinya akan, saya akan. Bedanya adalah kalau will digunakan untuk spontanitas, kalau be going to digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, begitu. Oke, let's study the example below. Silakan pelajari contoh-contoh berikut di bawah ini. Ini penggunaan will dan be going to. Kita ke will dulu. Saya bacakan contohnya. Yang pertama, I will cook for you. I will cook for you. Yang kedua, saya akan memasakkan untukmu. Yang kedua, Anita will come to help you. Anita akan datang untuk membantumu. Yang ketiga, Dennis will pick you up. Dennis akan menjemputmu. Kemudian yang keempat, they will call you. Mereka akan menelponmu. Oke. Sekarang yang perlu diperhatikan dalam penggunaan will di sini adalah ini yang Bu Guru kasih warna ungu itu adalah subjeknya. Ada I, Anita, Dennis, they itu namanya subjek. Kemudian yang biru Bu Guru di sini kasih warna yang warna biru ini untuk will-nya. Kemudian yang warna merah ada cook, come, pick sama call. Itu adalah kata kerjanya. Sekarang dilihat dari struktur kalimatnya. Subjek will diikuti kata kerja. Setelah will di sini kalian bisa menggunakan kata kerja bentuk dasar. Apa itu kata kerja bentuk dasar atau verb infinitive namanya? Itu kata kerja yang bentuknya dasar, jadi tidak ditambahi s atau es, tidak ditambahi ing, tidak ditambahi ed. Jadi bentuk asli kata kerjanya. Jadi di sini apapun subjeknya, setelah will itu kata kerjanya adalah bentuk dasar. Ingat-ingat ya. Silakan dicatat di buku kalian. Apapun subjeknya setelah will diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. Jadi tidak pakai s atau es, ing atau ed juga tidak. Kemudian kita lanjut ke be going to. Ini contohnya, I am going to go to beach this weekend. I am going to, saya akan go to beach, pergi ke pantai this weekend ini. Yang kedua, Tari is going to have dance practice tonight.
Tari is going to akan have dance practice, akan berlatih menari malam ini. Yang ketiga, Dito is going to do his homework after dinner. Dito is going to akan mengerjakan PR-nya setelah makan malam. They are going to visit zoo when they are in Malang. Mereka are going to akan visit mengunjungi kebun binatang ketika mereka di Malang. Oke, seperti yang pertama tadi, seperti will, ini yang Bu Guru kasih warna ungu adalah subjeknya. Ada I, Tari, Dito, dan they, itu subjek. Kemudian dilihat yang, ini yang be going to-nya kan beda-beda. Ada yang menggunakan am, ada yang menggunakan is, ada yang menggunakan are. Be going to be di situ adalah maksudnya adalah to be. Yang namanya to be kan ada 3, ada is, am, are itu to be. Jadi cuma 3, is, am, are itu to be present. Kita pakainya to be present ya. Jadi penggunaan to be-nya tergantung dari subjeknya. Jadi kalau I pakainya am, he, she, it pakainya is, kemudian they, are, and they, we, sama you pakainya are. Bu Guru rasa di SMP atau MTS sudah pernah diajarkan, harusnya sudah, tentang penggunaan to be. Penggunaan to be is, am, sama are. Oke, jadi setelah be going to dilihat itu yang merah itu adalah kata kerjanya, sama dengan will. Jadi setelah be going to juga diikuti kata kerja dasar. Ya, yang mengikuti subjeknya hanya to be-nya. Oke, ini silakan dicatat ya kalau yang masih lupa. Kalau I to be-nya am, he, she, it to be-nya is, dan they, we, you to be-nya adalah are. Tergantung subjeknya. Berarti kalau mau pakai I berarti I am going to. Kalau pakai he is going to. Kalau pakai you are going to. Oke, begitu. Oke, now let's practice. Silakan kalian latihan membuat kalimat menggunakan will dan going to. Yang will silakan kalian sebutkan 3 things I will achieve this year. 3 hal yang saya ingin raih tahun ini. Kalian pengen apa tahun ini? Kemudian yang be going to kalian sebutkan 3 things I'm going to do this weekend. 3 hal yang saya akan lakukan weekend ini atau akhir pekan ini. Jadi silakan latihan membuat kalimat menggunakan will dan be going to. Jadi 3. Jadi nanti punya 6 kalimat. Begitu, nanti untuk pengumpulannya Bu Guru umumkan lebih lanjut ya. Oke, I think it's enough for today. Thank you very much for your attention. See you next meeting insyaallah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.